Panduan Pilih Brand Running 2025. Oke. Jadi sekarang kita ngapain? Oke, podcast aja. Oke. Nah, tapi sebelum itu gue harus kasih tahu dulu disclaimer. Gue sengaja pakai outfitnya agak running. Kenapa? Apa dong? Biar dikira valid. Nah, soalnya kan itu ya, orang-orang tuh suka protes kalau kita ngomongin sepatu running tapi badannya nggak kayak runner atau nggak pakai outfit runner, bener nggak? Emang nggak boleh? Ya padahal boleh-boleh aja sih ya. Lari nggak pakai baju juga boleh. Nggak pakai sepatu juga bisa. Iya. Nggak pakai tangan boleh? Iya boleh sih. Menyalawi. Iya. Iya, asal kamu bukan Agus B itu gitu kan. Ya, anyway, yang nggak boleh itu sebenarnya kalau lagi lari nggak pakai otak. Bener nggak? Ya lagi rame ya zaman sekarang orang lari tapi nggak pakai otak. Padahal lari tuh ya bebas, silakan terserah kalian aja. Kayak begitu. Anyway, ini yang paling sering nih dibahas, ditanyain sama kalian. Nah, tentang rekomendasi atau panduan milih. Nah, kita mau coba mulai nih dari brandnya dulu ya. Kalau sepatunya satu persatu belum semua kita tes. Tapi kalau brand, kayaknya sih kita udah cukup banyak nyobain ya. Meskipun nggak semuanya kita potong-potong, tapi try on dan ya nyoba-nyobain tuker-tukeran pinjam dan segala macam sebenarnya udah lumayan banyak. Hampir semua brand kesentuh nggak ya? Hampir semua lah kayaknya ya. Almost. Tinggal satu lagi sebenarnya, Mizuno. Mizuno udah kita pernah potong. Mizuno deh? Udah. Oh yang iya. Rebellion 26. Oke. Jangan di-spill dong. Mau di podcast maksudnya. Mau di podcast kan maksudnya. Jadi kita akan masuk ngomongin brandnya dulu. Dan biar lebih gampang, sebenarnya kita ngomongin brand internasionalnya dulu ya. Nah ini jadi masuk ke nominasi pertama nih. Jadi kalau kalian pemula baru mulai lari, nah saran kita carilah brand lokal. Tapi sayang karena durasi ya kita nggak bisa bahas semua betul. Kita mau fokus brand internasional dulu. Jadi nominasi untuk para pemula, fokuslah masuk ke brand lokal dulu karena harganya masuk akal, udah banyak penawaran menarik buat kalian daripada baru masuk tahu-tahu udah nyebur nih, nggak ini apa namanya tuh nggak rutin larinya, nggak enjoy hobinya. Iya takutnya kayak gitu kan, jadi hobinya bisa dialihin. Siapa tahu kan sebenarnya hobi kalian tuh ngerakit Gundam. Bener, saya juga. Iya. Tapi nggak kebeli-beli. Iya kan, 500.000 buat beli sepatu kan lumayan. Bisa dapat master grade. Iya. Lumayan banget gitu. Siapa tahu kalau hobi kalian Tamiya kan sebenarnya, daripada habis 1 juta gitu kan, ya kita nggak tahu. Ya, mending dialihkan lah buat hobi yang lain kalau kalian ternyata belum seserius itu. Begitu guys. Oke, nominasi. Diulang lagi nominasi untuk pemula. Saran kita lokal dulu aja. Komen di bawah kalau kalian pengen rekomendasi atau tutorial pilih brand lokalnya atau nominasi kayak gini untuk brand lokal. Lanjut, ada apa lagi nih? Kita mulai dari brand internasional yang paling culture dulu nih. Oke, yang paling culture ya. Paling culture apa sih sekarang? Paling culture. Sebenarnya kalau paling culture tuh ada yang lagi rame tuh paling on lah ya. Emang on culture? On kan O-nya kan? Oh, nggak ada. Enggak, on itu sepatu. Kalau kalian bapak-bapak perutnya buncit, rambutnya udah mundur, nah itu baru sepatunya. Rambutnya udah mundur tuh gimana? Iya mundur. Pernah ini kan? Pernah main remote control kan? Nah, ditarik ke belakang. Kayak gitu maksudnya. Jadi Corbuzier kan? Enggak, dari Corbuzier itu enggak mundur rambutnya. Terus dimundurin sama dia. Shiny. Gitu ya. Okay. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kalian kriterianya masuk nih, bapak-bapak perutnya buncit, rambutnya mundur, pakai batik. Nah, itu baru. Lari pakai batik. Emang on buat anak running? Enggak kali. On itu buat mendaki tangga sosial. Coba deh yang udah sering pakai on, gimana pendapatnya sama soalnya on? Gimana Anda yang pakai on? Setiap hari kerja pakai on. Aduh. On original. On itu yang tulisannya STR IED itu kan? On yang itu. Bukan ya? Bukan yang itu dong. Yang ori dong, yang ori lah. Ya. On yang itu cuma buat yang itu. Jadi guys. Jadi kalau menurut tester kita sih ya, bukan yang di sini aja. Jadi kita juga ada beberapa tester terutama dari tim Aspro kemarin. On itu justru ya
kurang begitu memuaskan ya. Kenapa? Karena salah satu faktornya itu dari material uppernya itu bukan yang paling berkualitas. Jadi dia banyak ngegesek, terutama kalau kalian akan lari jarak jauh 20-40 kilo gitu ya. Innernya ya? Iya betul. Jadi kurang oke lah itu kasusnya buat on-road monster. Nah kita belum coba yang lain-lain, tapi ada rata-rata punya satu kesamaan, yaitu soalnya terlalu kompres. Nah ini juga jadi problem karena soalnya terlalu kompres, dia itu satu mengurangi kestabilan, terus yang kedua mendem gitu. Dari bouncingnya juga nggak terlalu bagus, untuk energy return-nya nggak terlalu bagus, tidak seperti soal ideal yang diinginkan para runner. Nah, makanya kalau runner sekarang itu kita lihat ya pada senangnya ke Adidas. Itu sih sebenarnya yang dibilang culture banget tuh. Iya, Adidas kan emang buat pamer lah. Iya, paling mahal sekarang siapa coba? Adidas ya. Yang langganan masuk podium nomor 1 siapa? Adidas. Iya gitu, itu sih alasannya. Jadi Adidas sih kalau paling culture, nominasi paling culture ya Adidas. Jadi kalau kalian larinya untuk kebutuhan culture ya brand 3 stripe itulah yang paling tepat buat kalian. Tapi gimana dengan teknologinya? Beberapa kali kita cek, kita cobain secara personal, always good sih. Bahkan beberapa yang daily-nya itu kita suka sih, kayak Boston 12 gitu ya. Ada apalagi kemarin yang kita potong tuh namanya Strang ya. Strang tuh kita suka teknologinya, cuman kurang aja di kenyamanannya, tapi overallnya itu sudah menjanjikan ya. Maklum batch-nya 2023, nanti 2024 kalian bakal lebih terkaget-kaget lagi sama rilisannya Adidas. Lebih ngeri lagi, kayaknya paling ngeri bahkan ya, yang paling bisa digoreng. Ini baru keluar kemarin kan? Apa itu? Yang mana? SL? Evo SL ya, Evo SL harga retail 2,3, dijual di reseller 2,6, 2,8. Oh enggak, lebih Pak. Oh, iya. Ada yang sampai 3 juta. Ngapain? Kebiasaan. Namanya Kalau dulu tuh yang digoreng kan sneaker ya. Sekarang running. Nah, namanya juga culture. Iya kan? Yang paling digoreng-goreng itulah. Cocok tuh, berarti nominasi paling culture Adidas. Nah, tapi ada satu lagi nih nominasi yang lain. Kan kita harus cari aman, bener nggak ya? Nah ini nih, yang paling aman ya. Kalau menurut gue itu Asics. Kenapa paling aman? Dia pilihan tengah-tengah. Build quality aman banget, bagus. Performanya aman banget. Apalagi dari segi desain aman. Ya desain selera sih, cuma rata-rata orang doyan lah gitu sama desainnya Asics. Sporty banget ya, sportinya dapat gitu ya. Banyak juga sepatu-sepatu Asics tuh yang bisa dipakai jalan-jalan daily. Contoh kemarin Nova Blast 4 gitu ya. Terus sampai denger-denger nih banyak yang bilang Asics NB4, NB5 gitu. Itu apakah itu maksudnya sampai collab gitu ya? NB kompetitor aja sampai collab sama kata Asics. di trade collab ya? Itu. Oh, oke itu kan. Kata netizen trade sangat pintar kan. Iya, saking amannya kan. Sampai kompetitor aja mau ngajak collab gitu. Wah, ini gila sih kalau menurut gua. Iya dong, ini gila sih kalau menurut gua, saking amannya ya. Terus ada lagi nih kalau menurut gua yang bikin bagus tuh dari segi stability-nya ya. Stability-nya di kayak Note 31 itu juara di hasil tes kita kemarin ya. Tapi ternyata angkatan lamanya itu juga masih seru nih, masih dianggap bagus. Makanya dibangkitin lagi dari kubur. Kayak zombie, kayak No 14. Itu kan harusnya udah dikubur tuh. Itu berapa? Iya, betul. 17 tahun lalu. Ini deh, buat lari tipis-tipis aja nggak sih? Atau ya, soalnya enggak teknologinya sih. kan udah ketinggalan juga. Enggak sih, akhirnya dipakai buat mendaki. Mendaki tangga sosial. Ya. Saingannya Salomon lah. Salomon udah habis kayaknya ya masa Salomon ininya. itu sebentar doang. Iya. Nah, sekarang banyak saingan untuk mendaki. Kayak gitu. Itu sih, tapi buat seriusnya ya, build quality Jepang ini jadi menarik sih sebenarnya, karena selalu ya kalau kita lihat brand Jepang itu punya build quality di atasnya lah ya. Karena emang QC-nya juga yang betul, itu banget QC-nya. Oh, yang murah. Iya. Gua tahu nih yang murah nih. Nike Pak. Enggak. Yang Apa? ada yang lebih murah, Hoka. Hoka. Iya dong. Aduh, Hoka murah banget. Kalian bisa dapat mulai dari 300 ribuan. Ya, Ada. Iya kan? Memang ya, gue kemarin baru lihat nih banyak orang di thread juga sih ngobrolin ya kalau Hoka ini diskonnya dalam ya. Setelah gue cek juga nggak semua sih, tapi banyak banget. Maksudnya kalian bisa dapat Hoka itu dari harga setelah diskon ya 1,6 1,7 ya. Sebelumnya kan
ya namanya juga Hoka. Memang Hoka itu terkenalnya diskon. Kita ingat Hoka, kita ingat diskon. Ya, Hoka tuh itu. O-nya diskon. betul. Jadi selalu ya yang paling dalam diskonnya dari dulu tuh Hoka. Ya bahkan dulu tuh grupnya Sport Station lebih dalam lagi diskonnya. Denger-denger ya di awal-awal ya, pandemi apa malah sebelum pandemi itu. Kita bisa dapat Hoka di 1 komaan kecil. Coba komen kalian kalau ada yang pernah dapat ya, karena semurah itu kalau Hoka lagi diskon, betul? Max yang pertama berarti Max yang pertama 1,3 waktu itu bisa. Iya. Resmi memang. Iya. Ya, resmi. Di toko yang orang bukan maksudnya. Bukan toko. Bukan marketplace online, bukan marketplace online maksudnya. Iya. Maksudnya di ya udah sebut aja sih ya. Udah ada Iya. maksudnya. Gue menyebutnya Iya. stasiun olahraga sih. Oh iya. Ya udah lah ya. 1,3. Max Iya aja, yang tapi, pertama. yang pertama. Ini nih paling overrated paling underrated ya. Deviant Nitro itu banyak yang pakai, banyak yang doyan juga ya. Iya Deviant Nitro. Jadi bisa lah, nggak terlalu hype. Jadi barangnya banyak dan diskon. Kalau kalian ke diskon outletnya Puma tuh kan ada tuh si Puma tuh punya diskon outlet gitu ya. Nah Di sini ada tuh. ada di sini juga ada di tengah kota tuh. Kita mampir Masan. Nah, boleh. Boleh ya kita cari-cari gitu ya. Jadi intinya kalian bisa dapat harga yang lebih oke juga ya, si paling underrated. Ada satu brand lagi nih yang anak running banget brandingnya tuh. Ya anak running Underrated banget ya juga. TTA. Underrated juga. Nggak underrated sih. Jadi ibaratnya kalau kata anak running tuh, kalau anak running sejati ya pasti ngincernya ini salah satunya. Saucony. Iya, katanya Saucony itu brandnya anak running banget. Tapi tapi secara jujur ya, kita bukannya menjelekan si brandnya, cuman build quality-nya kok enggak gitu. Saucony itu dari mana sih? Amerika. Amerikanya selatan apa tengah? Oh bukan, itu yang kristal. Itu kalau nyari kristal biru tuh. Apa kristal biru? itu loh kristal biru. Nah itu baru banyak di Amerika Tengah tuh. Blue Lock. Itu kunci biru. Itu kunci biru. Oh ya, Saucony emang ini ya, build-nya kurang ya? Kurang rasanya tuh pas pegang. Ya kata nggak tahu ya, mungkin yang ini ya. Gue kemarin baru mampir ini nih, ada outlet diskonnya di Dago. Di Saucony-nya? Atau di Saucony-nya kan ada itu tuh, ada Nike sama yang denim tuh yang gede yang di belakangnya itu. Kok build quality itu kurang oke. Main lagi lah gue ke tokonya kan. Kok build quality-nya gini ya gitu. Ya mungkin kalau dilihat sama kompetitornya, contohnya kayak NB, Adidas gitu, Asics apalagi, Mizuno gitu, materialnya itu wow banget, build quality juga wow banget. Tapi Saucony enggak kayaknya atau yang kurang gitu. Artikel itu doang. Enggak, gue lihat beberapa, bahkan yang Saucony. Cuman endorphin aja yang agak memuaskan, tapi overallnya tuh kok kayaknya enggak. Wah, enggak dulu deh gitu kayaknya. Kita lihat ya 2025 nanti akan seperti apa. Nike gitu. Oh iya. Nike bro. Nike mana ya? Nike walaupun jarak ya. Nike kemana ya? Nike di mana? Nih masuk nominasi yang mana nih Nike? Oh Nike kan udah gak fokus. Kan mau bikin anime pak. Aduh. Udah bikin anime. Iya. Kan? Iya kan. Soalnya mungkin Nike udah gak fokus, jadi dia mengerjakan apa yang paling dia jago. Iya kan? Bikin cerita. Ya apalagi yang paling sempurna. Kalau bukan bikin anime, dia jualan cerita, komplit udah. Sama Nigo lagi, Nigo jago visualnya, wah udah selesai itu kelar ya. Kita doain mudah-mudahan Nike sukses di jalannya ya kan. Ya kita seneng gitu. Ya mungkin dengan budgetnya Nike dia bisa bikin di kelasnya Ufotable. Nah dia mungkin bisa bikin visualnya Demon Slayer tuh yang katanya bagus banget visualnya, atau Fate Stay Night gitu kan. Ya itu bisa mendatangkan sponsor yang banyak dan cuan yang lebih banyak. Mau gosip nggak? Mumpung masih ngomongin running nih. Ini soal Nike nih. Jadi kan gue sarapan waktu itu ya habis lari sama brand ambassador Nike. Gue nggak usah sebut siapa lah. Jordan. Ya. Bukan, yang lokal. Atau Jordan? Enggak, yang lokal. Jadi intinya
intinya begitulah. Terus ngobrol-ngobrol lah. Terus Mas, ini enak mana nih sepatunya Nike yang paling enak? Kok lebih jarang pakai yang baru? Padahal kan ada itu Vaporfly 3 2024 kemarin. Nah, Alphafly juga. Nah, kenapa paling sering pakai ini si Vaporfly 2? Oh, dia cerita, dia curhat. Jujur menurut dia yang paling mas itu. Iya. Iya. Tinggi itu. Ya, betul. Nah, dia cerita, saya tuh lebih senang karakternya Vaporfly 2, yang 3 tuh justru enggak kurang gitu. Karena emang ada perubahan dari si materialnya emang. Ya, enggak, cuman memang selain konstruksi ya, jadi si karakter sepatunya juga beda. Jadi gitu. emang lebih nyaman yang kedua. Ya, namanya juga Nike kan, memang biasanya di downgrade udahnya. Ya nggak tahu ya, mungkin ya bisa jadi. Nah, itu salah satu faktornya sih. Tapi kan itu sedih gitu, maksudnya Vaporfly 2 itu 2023. Itu cerita 2024, masih pengen pakai yang 2023. Oke lah, setahun. Nah, ini 2025, Bos. Mau ada Vaporfly 4. Nah, mau bisa lagi nggak gitu balik ke feel Vaporfly 2, atau jangan-jangan nggak bisa gitu ya. Mungkin memang sudah waktunya Nike bikin anime sih kalau kata gue. Masa paling posisinya begitu? Kita udah lihat trailernya kan, rame sih. Gue nungguin sih kalau emang jadi series gitu, gue bakal nonton sih pasti. Lanjut kita ngomongin trail run nih. Nah, trail run di Indo lagi rame-ramenya juga ya. Iya, karena mungkin ya namanya runner itu kan pengennya eksklusif. Nah, udah nggak eksklusif nih runner nih. Iya, udah kebanyakan event, banyak orang yang ikut juga. Iya, akhirnya pengen yang inilah. Lebih apa sih sebutannya itu? Lebih mahal lah. Gimana pun trail run itu kan lebih mahal. Kan kita harus kelihatan lebih mampu, ya kan? Nah, dan peralatan dan perlengkapan dari trail run itu lebih lengkap dong. Lebih lengkap, lebih serius, dan para persiapan lebih matang tentunya. Sama wajib pakai jam, Pak. Bukan wajib militer. Oh enggak ya? Sama wajib punya kaki nih. Balik lagi ke trail run. Oke. Ya. Kemarin itu di Instagram pernah lihat nggak sih? Yang orang ngetes outsole itu loh. Oh iya. Yang ditanyakan. Pernah lihat nggak? Iya. Bener. Nah, sepatu apa sih? Itu dia tuh kalau nggak salah pokoknya di Vibram antara NB atau satu lagi tuh berarti Hoka. Iya. Gue pernah lihat yang ini, yang Vibram versus Continental. Oh iya. Sama gue lihat itu juga. Vibram kayak apa sama Continental, Pak? Cuma serius. Cuma kan di videonya tuh kalau nggak salah si Vibramnya itu dia masih baru banget. Masih baru banget. Masih licin. Nah, cuma itu tuh mungkin udah dipakai, nggak tahu ya. Sedangkan si Continentalnya masih udah 300 kiloan. Mungkin harus dipakai dulu ya. Soalnya setahu gue yang bikin Vibram bener-bener gini banget sama Vibram itu itu Pentagrip punyanya Salomon. Nah, makanya kita harus masukin yang pakai dua teknologi ini ke nominasi. Nominasi pertama yang jelas yang paling trail banget dulu dong ya. Nah, yang Salomon. Oh enggak. Hoka. Iya. Alasan emang dibikin buat Hoka itu awalnya. Awalnya emang trail ya. Oke. Nah, makanya dia itu gini banget sama Vibram. Ya, jadi asosiasinya double nih, asosiasi Vibram sama trail run dapat, asosiasi brandnya juga dapat. Apalagi dia itu sudah konsisten ya sejak bertahun-tahun jadi sponsornya UTMB. Oh iya. Ya, Ujung Berung Trail Marathon Bandung. Ya. Di Bandung tuh ada yang jadi brand ambassador-nya Hoka, siapa? Oh, ini Mas Arif. Iya, Mas Arif Wismoyono ya, betul. Jadi ya mungkin kalau legendnya trail Indonesia juga salah satunya beliau kan sudah terasosiasikan dengan Hoka juga. Jadi itu ya emang kalau kalian mau masuk ke culture trail dan trail banget, apalagi banyak nih sekarang kalau gue sih suka lihat di IG itu influencer trail running. Dia suka bikin video-video jokes gitu, namanya gue lupa siapa. Nah, dia selalu featuring Hoka banget lah gitu. Oh iya. Jadi yang mulai Hoka banget. Ya, bisa jadi gitu, tapi ya memang kalau trail tuh langsung asosiasinya Hoka banget lah gitu. Makanya si paling trail adalah Hoka, udah jelas ya. Kalau yang paling culture ini justru bukan Hoka. Kan butuh yang gengsinya di atas. Nah, ini baru nih sepatu Sulaiman, yang Salomon, karena untuk trail sih, outdoor ya. Enggak, Salomon itu kan buat ngecek Rikil Coffee Shop. Ya. Ya, tapi gengsinya memang beda gitu di
Ya auranya memang beda sih si trail run-nya Salomon ini tuh something banget sih. Jadi kalau kalian pernah nyobain ya, ringannya itu enak, terus desainnya juga keren-keren. Ini jujur ya, gue secara visual ngeliatin desainnya Salomon itu salah satu, bahkan bisa dibilang Salomon itu desain sepatu trail run paling keren ya, bahkan dibanding sama Hoka itu sih. Jadi kalau kalian mau paling gaul ya Salomon, karena kita kan nggak selamanya lari nge-trail terus, bener nggak? Ada kalanya kita harus ngopi di coffee shop ya. Tapi tetap di puncak. Iya, tetap di puncak. Kan nggak turun gitu. Nggak turun. Puncak tangga sosial kan. Yes, betul sekali itu. Nah, ada kalanya kita ada di tempat-tempat seperti itu dan kita nggak boleh kepleset kan. Iyalah. Nggak boleh sampai turun gitu. Itu cocok sih, sempurna lah. Apalagi nih? Oh, ada satu nih yang ketinggalan nih, yang lagi mulai meringsek masuk. Jadi kalau kita perhatiin 2024 itu rilisannya banyak ke arah trail, tapi belum gimana banget. Nah 2025 denger-denger makin beringas nih di trail, tapi gue nggak tahu ya. Essex itu ada banyak kan gue pakai itu, ada di depannya bagus. Yang mana? Sebenarnya bagus, cuman Essex grip itu masih kalah si gripnya dibandingin Contagrip sama Vibram. Nah karena outsole sendiri. Betul, masih licin dia, masih licin. Gue nyobain kan, gue ada satu tuh yang Contagrip ya, Essex grip. Sombong amat. Nah tapi ini nih, pas lihat Nova Blaze 5 kemarin, kok kayaknya tambah jago nih dia bikin gripnya. Nah, denger-dengar sebuah sumber menyebutkan kalau Essex itu bakal gila-gilaan habis-habisan masuk ke Trail Run 2025 ini. Kita tunggu aja kayak gimana ya. Karena di roadnya udah stable ya. Mungkin ya, udah aman Udah kan? aman banget. Udah aman. Udah ngalahin Nike lah. Ya, gitulah ya. Gak ngalahin lah, kan Nike bikin anime. Gimana sih itu game? Nike-nya yang mundur berarti. Ini yang orang Jepang bikin main gamenya orang Amrik, yang orang Amrik bikin anime gimana sih? Ada swap ya. Iya, swap culture gitu ya. Culture. Nah, ini menjanjikan nih. Jadi intinya gue mendengarlah dari sebuah sumber terpercaya kalau memang mau seperti itu ya. Kita tunggu. Jadi si paling bungsu guys. Si paling newcomer buat trail, newcomer dan yang gak newcomer juga sih. Yang si paling patut ditunggu Essex nih 2025 untuk di trail run-nya. Tapi udah ada yang di spill belum sih? Belum. Gue udah lihat sih. Tapi sebenarnya emang udah eksis aja sepatunya. Udah ada. Cuma emang nggak terlalu populer gitu. Ya Fuji Speed gitu Iya. atau ada apa lagi tuh. Ya macam-macam lah banyak. Ya sama aja kayak trailnya Nike kan segitu Iya. juga nggak terlalu lirik gitu. Yes, betul. Nah, ada lagi nih. New Balance tuh kayak Mizuno ada. Mizuno nggak tahu ada nggak ya? Yang mungkin sih sebenarnya New Balance. Sekarang New Balance kan ada dia tuh kalau diperhatiin banget ya. Ada 2 grade. Dia itu ada grade yang buat serius. Gue lupa nama artikelnya apa aja. Itu pasti udah pakai Vibram. Kalau New Balance tuh, yang buat seriusnya ya. Nah, yang di bawahnya itu kalau nggak salah track. Nanti di insert aja ya. Itu yang buat entry level. Tapi gue sih ngelihatnya lebih ke sport style. Harganya terjangkau banget. Tuh di 1 jutaan kecil. Memang cakep banget sih desain sepatunya. Cuman ya dari segi grip karena bukan soal yang teknologinya bagus ya biasa aja gitu. Emang buat sport style. Itu honorable mention lah ya kalau buat New Balance. Ada lagi nggak? Ya, Ada. Yang jarang tersebut lah ya sama kita. Mungkin susah nggak sih masuk Indo? Susah kayaknya. Sama masuk jarang juga. juga, Pak. Iya, jarang. Ultra tuh paling banyak di Indo. Di thrift. Iya Di benar. thrift, bukan barunya. Aneh Tapi itu unik sih, masalahnya si Ultra ini termasuk jarang yang di-KW-in. Atau malah nggak ada KW-nya. Berarti yang di thrift ori dong. Emang di thrift ada yang ngeri? Ada. Pre-love mah. Ada. Oh iya, kalau pre-love iya. Ya itu ya, jadi honorable mention Ultra ya. Kita juga penasaran. Yang bikin menarik dia adalah heel drop-nya mendekati 0. Iya, benar. Tapi toolbox-nya itu lebar. Nah itu paling enak dibanding sama yang lain-lain tuh. Ada satu selain Ultra nih honorable mention yang kita ketinggalan dari tadi. Adalah kita sebut Vibram 5 fingers. Ya, belum ajarin ya. Emang itu bisa buat trail? Ada. Emang aslinya Ada. buat trail. Anjir. Jadi- Tapi nggak run kan? Ada yang run kan. Vibram Viran itu yang buat run. Kecengklak jempol. Enggak. Memang dia itu kalau buat full trail yang mud gitu kurang oke ya. Tapi kalau overallnya buat sepatu semua alam gitu ya, kalau kalian mau hiking, mau lari semua medan, Vibram 5 fingers tuh bisa banget. Yang road running itu Viran, kalau buat yang off-road itu ada 2 seri. Yang gua pakai itu V-Trail dan V-Train. Tapi T-Rex sebenarnya paket lengkap nggak sih? Cuma emang nggak digoreng aja sih. Kurang digoreng aja. Terus
bukan Adidas tuh kayaknya kalau buat trail kurang ini deh, kurang concern lah ya. Kurang concern plus kayaknya dia kurang nyaman juga. Walaupun dulu Adidas sempat ini kan mengakuisisi Salomon tuh. Emang tujuannya untuk ini, untuk ke trailnya mereka tuh. Bukan biar jadi culture. Dulu Salomon belum Kan, culture. iya kan beli culture, beli Salomon beli culture. Adidas, enggak Adidas udah lebih culture sih. Iya. Tapi karena visinya beda, Adidas sama Salomon, akhirnya Salomonnya dijual lagi. Emang Salomon visinya apa? Makan gratis? Wow. Naik 12%. Wow. Terus saya Apa itu? Visinya apa dong? enggak, Salomon dibawa terlalu outdoor kayaknya. Sama Adidas yang terlalu Iya. Oke, kesimpulannya nanti nonton aja ke belakang, udah kita sebutin semua. Ini sebenarnya semua kesimpulan sih. Jadi itu ya, dari skena lari ini yang paling menarik kita bahas dari persepatuan. Tapi intinya, kenapa kita mendulukan ini? Karena kita melihat pergerakan tren sepatu itu sekarang ada 2 masa besar. Yang satu itu aliran sport style yang bola-bolaan. Nah, satu lagi adalah running, dan running ini jauh lebih masif lagi. Sekarang nih, semua sport style itu dari running, ya kan? Kita ngelihat lah buat yang skena NB, Asics, kemudian siapa lagi, semuanya itu roots-nya dari sepatu running ya. Nah, karena itu kita ngelihat running itu jadi something banget, terutama untuk road running yang masih gede, dan gorengan terbaru adalah trail run dengan beberapa brand-brand yang bisa kalian pilih ya untuk road runningnya. Yang paling culture kalian bisa ambil Adidas, kalau pilihan safe itu ada Asics, dan pilihan diskon murah itu ada Hoka. Kemudian kalau dari trail run itu nomor 1 sih yang trail banget adalah Hoka, yang masih Hoka, dan yang versi culture-nya Salomon, betul. Begitu, dengan beberapa honorable mention di tiap kategorinya yang kalian bisa coba check out dulu juga. Silakan sesuaikan kebutuhan kalian, mau cenderung ke merek apa nih gitu ya. Kalau sepatunya, karena artikelnya ada banyak banget, kita nggak akan cukup buat ngebahas satu persatu. Mungkin nanti kalian komen aja, perlu nggak kita bikin buying guide per sepatu untuk per kategorinya. Misal buat running nih, road runningnya NB misalnya, buat buat trail runnya Hoka misalnya, dan lain sebagainya. Ya kita mungkin bisa dicoba lah ya, jadi series tersendiri. Silakan komen di bawah ya. Kita undur diri, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.